mengatakan saya tidak yakin ya. Saya tidak yakin, saya tidak percaya kalau Yusuf Mansur itu hafal 30 juz. Iya. Sebagaimana pernah saya sampaikan juga di podcast bersama Mas Haji bahwa kalau Yusuf Mansur itu benar-benar hafal 30 juz, sekali-sekali bikin khotmil Quran begitu ya, Yusuf Mansur yang baca, kemudian tanpa Quran, kemudian nanti biar umat nanti yang menyimak begitu Mas. Nah, kenyataannya kan beberapa kali saya sampaikan di podcast saya Mas Haji, Yusuf Mansur tidak pernah membuat seperti itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahi Mungkar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, banyak orang yang bertanya pada kami, apakah benar Yusuf Mansur itu seorang hafiz, seorang penghafal Quran? Jika benar, kenapa kasus-kasusnya itu mengeruyak ke permukaan dan nyaris tak pernah terselesaikan, yang akhirnya dibawa ke sidang meja hijau? Nah, saudara, sebagaimana kita ketahui di permukaan bahwa Yusuf Mansur memang merintis rumah-rumah tahfiz, lalu merintis yang namanya pesantren tahfiz Quran yang bernama Darul Quran yang berpusat di Tangerang, Banten. Tapi persoalannya adalah tidak selesai di sini. Persoalan lanjutannya adalah ketika Yusuf Mansur mengajak para jemaah untuk berinvestasi dengan slogan-slogan membeli Indonesia, memakmurkan Indonesia, dan memajukan umat. Apa yang terjadi? Hampir semua proyek investasi yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur itu bermasalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah ketika uang investor sudah terkumpul, satu, proyeknya nggak ada. Kedua, jikapun ada proyeknya terseok-seok, dan akhirnya setelah jatuh tempo uang investor harus dikembalikan, tidak jadi dikembalikan. Jangankan induknya, kerahiman yang diiming-imingi di awal, yakni 8% per tahun, itu pun tidak pernah ada. Jadi jangankan yang namanya uang kerahiman, induknya saja tidak dibayar. Artinya apa? Semua uang yang sudah masuk ke Yusuf Mansur itu rata-rata tidak bisa kembali lagi. Lalu dia membuat proyek lagi, begitulah seterusnya. Dan umat selalu dinina-bobokkan bahwa dia adalah seorang penghafal Quran, dan seorang penghafal Quran itu adalah keluarga Allah, dan keluarga Allah itu orang yang lisannya itu mujarab. Apa yang dia sampaikan itulah kenyataan. Ini yang diyakini oleh jemaahnya. Oleh karena itu, ketika Yusuf Mansur meminta jemaahnya untuk berinvestasi,
maka mereka berbondong-bondong ikut berinvestasi. Ketika jamaahnya diminta untuk bersedekah, apa yang ada di dalam dirinya ini dikeluarkan semua untuk disedekahkan. Endingnya apa? Endingnya Yusuf Mansur memberi harapan jika sedekah satu akan dikembalikan oleh Allah sebesar 10 kali lipat. Dan jika itu bentuknya investasi, maka investasi ini menguntungkan, maka dia akan memberi kerahiman 10%, 8% per tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan investasi batu bara yang diiming-imingi itu adalah 11% per bulan. Luar biasa. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari mana ini? Dan faktanya investasi batu bara ini zonk, tidak ada batu baranya. Dan uang yang sudah masuk tidak bisa kembali. Begitulah Yusuf Mansur, dan dia selalu membuat proyek-proyek baru yang memberikan harapan kepada jemaahnya dan berakhir dengan kesengsaraan. Nah, saudara, apakah ini perilaku seorang penghafal Quran? Tentu saja tidak. Yusuf Mansur mungkin saja dia hafal ayat-ayat tentang sedekah, tetapi dia sejatinya bukanlah seorang penghafal Quran. Karena kita tidak pernah dengar dia menghafalkan Quran, melafalkan Al-Quran tanpa membaca mushafnya. Nah, jikapun dia itu hafal Quran, maka sejatinya perilakunya mestinya tidak seperti ini. Orang yang hafal Quran itu orang yang selalu tawadhu, santun. Ucapannya itu sama dengan perbuatannya. Yusuf Mansur terbalik. Ucapannya tidak sama dengan perbuatannya. Dengan demikian maka kesimpulan kita, dia bukanlah seorang penghafal Quran. Dia mengumpulkan orang untuk menghafal Al-Quran. Dia sendiri bukan penghafal Al-Quran. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Terima kasih atas perhatiannya, dan tulislah di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.